Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 1,1 triliun dolar atau naik sekitar 1,45%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.300-an, Ethereum 1.712, BNB 326, XRP 0,37, Cardano 0,53, Solana 41, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 8,8 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Top performernya adalah Solana guys dengan kenaikan 5,25% ke 41,87 dolar. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Untuk video hari ini kita bakalan fokus saja langsung ke chart karena ada beberapa chart yang pengen saya update ke kalian, jadi tidak ada berita dan data gitu ya. Jadi langsung aja kita masuk ke chart hari ini. Dan saya pengen mulai dari chartnya US Dollar Index terlebih dahulu ya guys. Nah, so far, kalau misalnya kalian yang udah follow saya juga dari beberapa minggu yang lalu, harusnya kalian sedikit banyak udah tahu ya outlook saya mengenai dolar index. Saya sampaikan bahwa ketika kita nyampe ke area yang saya highlight di sini, saya expect akan ada terjadi koreksi. So far, sepertinya sesuai dengan ekspektasi kita ya guys, di mana kita mendapatkan rejection dari sekitaran area 109 di sini, dan kita sudah terkoreksi kalau kita cek secara persentase ya, kurang lebih hampir 4% guys. Oke, walaupun menurut saya gitu ya, koreksi yang terjadi di sini itu belum selesai, harusnya belum selesai. Target saya di mana? Target saya minimal adalah di Fibo 0,382-nya. Oke, di sekitaran area 101 sampai 100. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita akan langsung menuju ke area tersebut? Langsung dari sini menuju ke area 101 sampai 100? Ataukah kita masih mempunyai percobaan 1-2 kali lagi menyentuh trendline-nya sebelum pada akhirnya kita mendapatkan drop atau koreksi yang kita harapkan. Nah, kalau misalnya kita berkaca dari sejarahnya, hal tersebut beberapa kali terjadi ya guys. Dimana kalau kalian lihat setiap kali US dollar mendekati area krusialnya, kita bisa jadi membuat satu lagi push untuk mencoba meretest lagi area trendline-nya seperti yang terjadi di sini. Kita membuat push terakhir sebelum pada akhirnya kita drop. Atau kalau kalian cek lagi yang sebelumnya, yang mungkin lebih ideal ya nampaknya adalah yang di sini. Nah, kita mendapatkan koreksi, gitu ya. Namun kita mencoba lagi satu kali lagi membuat higher high dan pada akhirnya kita mendapatkan koreksi besar yang terjadi. Oke. Nah, probability akan hal ini terjadi tentunya sekarang juga ada ya guys. Ada juga probability bahwa kita akan kembali mendapatkan satu lagi push ke atas dan baru kemudian kita mendapatkan koreksi yang kita harapkan. Cuman bagi saya itu tidak ada masalah guys. Mau dia drop dari sini atau kita nyampe lagi ke sini, retest baru kita drop lagi, menurut saya tidak ada masalah. Selama kita tidak invalidasi trendline di sini, ya ini adalah peluang bagi kita untuk mencari short di dolar atau kalau misalnya kita di crypto ya untuk mencoba peluang buy gitu ya. Dan kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin di daily chart, sebenarnya so far terlihat cukup baik ya guys. Dimana kita mendapatkan adanya beberapa indikasi bahwa kita bisa jadi akan mendapatkan koreksi yang lebih dalam. Apa saja? Yaitu adalah pertama, kita mendapatkan rejection yang sangat kuat tentunya dari sini. Oke, area yang merupakan major resistance. Yang kedua, kita breakdown dari trend line-nya di sini. Oke, ketika breakdown, kita kemudian mendapatkan sekarang tahap retest. Dan kalau misalnya kalian lihat di 4-hour chart, maka kalian bisa temukan bahwa kita berkali-kali mendapatkan rejection dari area trendline-nya di sini, guys. Nah, yang perlu kita lihat berikutnya, kalau memang kita pengen US dollar itu mendapatkan pelemahan yang lebih signifikan adalah kita mendapatkan breakdown dari trendline di sini. Ini akan membuat probability bahwa kita akan mendapatkan koreksi lebih dalam itu semakin besar. Oke, so far yang kita lakukan hanya dalam tahap retest. Yang kita tidak pengen lihat adalah tentunya kalau misalnya kita kembali reclaim di atas area tersebut, apalagi claim di atas beberapa area resistance di sini, itu akan bisa jadi berarti bahwa senario yang tadi saya sampaikan probability-nya lebih tinggi. Yaitu adalah kita kembali akan membuat satu lagi higher high sebelum pada akhirnya kita mendapatkan drop tersebut terjadi. Tapi kalau sebelum hal tersebut terjadi, selama kita mampu maintain di bawah trendline ini dan kemudian kita drop dan breakdown dari trendline ini, maka menurut saya kita bisa jadi akan menuju ke area yang sudah kita
atau saya pribadi ekspektasikan yaitu adalah sekitaran 101 sampai 100 dolar di sekitaran area di sini. Oke, dan itu menurut saya akan berdampak baik ya tentunya untuk stock market dan juga kripto secara keseluruhan, karena biasanya secara gambaran besar apabila US dollar dalam keadaan melemah, maka stock market dan juga kripto akan menguat. Nah, sebelum kita masuk ke chartnya Bitcoin, kita bakalan cek dulu sedikit dari stock market gitu ya. Mungkin di S&P 500 kita sudah membahas ya beberapa hari yang lalu juga bahwa kita melihat adanya indikasi baik di S&P 500. Kenapa? Kemarin ketika kita breakout dari potensial falling wedge di sini, oke, kemudian kita mampu break dari area major resistance juga dan kita mengalami tahap retest namanya. Nah, di sini kemarin saya sampaikan bahwa ini adalah indikasi baik, guys. Dan ini bisa jadi berarti kita akan kemudian mendapatkan push berikutnya ke atas ke area major resistance berikutnya yang sekarang harusnya kita juga udah berada di resistance lagi di sekitaran 4100. Nah, kalau kita mampu break dari sini, target berikutnya tentunya adalah sekitaran 4300 dan ini adalah area yang sangat signifikan menurut saya, guys. Di 4300, 4280 sampai 4300. Kenapa? Karena di sini kita akan ketemu dengan area major trend line di sini, oke? Selain itu juga kalau kita lihat dari segi area key horizontal, ini juga adalah area yang kemarin menjadi area major support, kemudian resistance, dan harusnya sekarang juga menjadi area major resistance. Selain itu juga, kalau misalnya kita cek dari Fibonacci retracement, kalau kita tarik swing high ke swing low di sini, maka kita juga akan ketemu golden pocket-nya di sekitaran area di sini. Oke, atau kalau misalnya kalian tarik dari atas misalnya, maka ketemunya di sini adalah 0,5 kurang lebih. Oke, 0,18-nya kurang lebih juga di sekitaran area di sini. Jadi area 4280 sampai 4300-an di sini adalah area yang sangat signifikan menurut saya. Dan kalau kita mampu menjebol dari sini tanpa ada masalah, menurut saya kita akan mendapatkan semacam rejection atau perlawanan dari para bears di sini. Dan kemudian kita akan mendapatkan semacam koreksi. Oke, nah itu adalah outlook saya untuk stock market US ya. Dan yang lebih terkorelasi sebenarnya adalah Nasdaq, tapi Nasdaq ya sebenarnya kurang lebih sama aja dengan S&P 500 pergerakannya. Dan kemarin kita juga udah bahas ya, di Nasdaq juga sama, di mana kita mampu break dan reclaim area major resistance dan kita flip menjadi area support, kemudian kita mendapatkan bounce dari sana. Sekarang Nasdaq sebenarnya udah ketemu dengan area trend line-nya ya guys ya. Jadi tidak akan mengherankan kalau kita akan kembali mendapatkan semacam koreksi. Namun selama S&P 500 terus mengalami kenaikan, saya rasa Nasdaq juga akan mengikuti. Kecuali kalau memang S&P 500 ternyata akan mendapatkan rejection dari sini. Oke, karena ini memang juga adalah area resistance. Sebelumnya kalian perhatikan ini resistance, ini support gitu ya. Ini juga support, ini juga support. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan semacam rejection dari sini, itu adalah hal yang wajar gitu ya. Dan kalau itu yang terjadi, maka Nasdaq juga akan melakukan hal yang sama. Oke, nah jadi itu adalah beberapa outlook dari S&P 500 atau stock market US dan juga US dollar index. Sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin gitu ya. Nah, di Bitcoin saya pengen mulai dari weekly chart juga. Kita bakalan bahas apa yang terjadi gitu ya di weekly chart. Nah, kalau misalnya diperhatikan guys, senario yang kemarin kita sudah pernah bahas itu sudah sesuai ya guys. Dimana saya pribadi pengennya ngelihat akan ada perlawanan dari para bulls ketika kita mendapatkan retest lagi ke area 200 week moving average. Dan saya pengen candle-nya itu mendapatkan ada sedikit wick di bawah, oke, untuk menunjukkan bahwa memang ada buying pressure di sekitaran sini dan para bulls mampu gitu ya untuk mempertahankan area 200 week moving average. Dan itu persis yang terjadi di sini guys. Jadi kita sudah dua candle berturut-turut di atas 200 week moving average. Jadi menurut saya breakout yang terjadi di sini di atas 200 week moving average ini harusnya sudah termasuk valid. Dan kita sudah melalui tahap breakout, kemudian retest, dan hari ini, minggu ini, harusnya kita akan melihat lagi Bitcoin untuk mencoba start merangkak lagi ke atas. Gitu ya. Dan target berikutnya di mana? Target berikutnya adalah tentunya di sekitaran area 25-26 ribu. Kalau ini mampu ditembus, next-nya adalah area yang paling major di sekitaran 28 ribu sampai 30 ribu dolar. Oke, jadi di weekly chart, ini sudah sesuai dengan yang saya mau, dan menurut saya ini adalah indikasi baik untuk Bitcoin. Dan dalam 1-2 minggu ke depan, saya bisa melihat gitu ya, harusnya Bitcoin bisa start lagi untuk merangkak naik ke atas. Nah, itu adalah dari time frame yang besar. Coba kita cek sekarang di time frame yang kecil, mungkin di 1 hour chart ya, untuk lebih jelasnya. Nah, bisa kita lihat sebenarnya Bitcoin sampai hari ini pun guys, masih berada dalam range di sini.
yang sudah, kalau misalnya kalian cek, kita berada di range ini dari tanggal 31 Juli malah guys. Jadi kita sudah sekitaran semingguan itu hanya bolak-balik di sekitaran area di sini. Walaupun kemarin sempat ada membuat semacam fake out di sini, tapi setelahnya kita kembali masuk ke range tersebut dan bolak-balik lagi di area major support dan resistance-nya. Nah, kalau misalnya kalian cek tadi, sebenarnya kita juga ada membuat semacam pattern ya, yang bisa jadi kalian kategorikan sebagai, ini mungkin lebih validnya di sekitaran area 4-hour chart ya, yaitu adalah, kalau kalian mau sebutnya mungkin bullish pennant gitu ya. Ketika kita breakout dari bullish pennant ini, kemudian kita mendapatkan retest, dan sekarang kita kembali mendapatkan push berikutnya ke atas. Nah, yang saya lihat terjadi berikutnya di Bitcoin adalah probability-nya kemungkinan kita akan kembali nge-retest lagi nih guys. Oke, kita akan kemungkinan nge-retest lagi area 23.500-an di sini. Oke, 23.400 sampai 500-an di sini. Dan dari sini kita akan melihat apakah akhirnya para bulls itu mampu menembus di atas area key level di sini. Dan kalau ini yang terjadi dan kita kemudian mendapatkan konsolidasi di atas area tersebut, ini adalah pertanda yang baik menurut saya untuk Bitcoin, dan kita akan bisa melanjutkan kenaikan, oke, minimal ke sekitaran area 24.000 sampai 24.200-an di sini. Karena ini adalah area major resistance berikutnya di 1-hour chart. Oke, jadi key levelnya masih sama guys, sampai hari ini tetap berada di area 23.400 sampai 23.500-an. Kalau kita mampu reclaim di atas area tersebut, kita kemudian mendapatkan konsolidasi, ini adalah pertanda yang baik, dan kemungkinan kita akan mendapatkan kenaikan penerusan ke sekitaran 24.000 sampai 24.200-an. Tapi kalau misalnya nih guys, kalau misalnya yang terjadi adalah kita ternyata tidak mampu gitu ya untuk mempertahankan trend line di sini. Oke. Ini adalah invalidasinya guys. Kalau misalnya kita ternyata breakdown gitu ya dari sini, maka ini pertanda bahwa kemungkinan kita akan kembali meretest lagi ke area lower range di sini, dan kita masih bisa mengulangi hal yang sama secara terus-menerus guys. Selama kita berada dalam range di sini, selalu ada kesempatan bagi kita untuk terus mendapatkan bounce back and forth di sekitaran area di sini. Oke. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan break di atas area tersebut, selain kita mampu reclaim area major resistance di 1-hour chart, kita juga sepertinya break dari neckline potensial inverse head and shoulder di sini. Oke, jadi ini adalah area yang sangat krusial untuk kita lihat berikutnya guys. Apakah Bitcoin akan mampu gitu ya? Cuman dari segi weekly chart saya sudah sampaikan, dengan adanya closing seperti itu, saya bisa expect dalam 1-2 minggu ke depan kita akan melihat Bitcoin untuk start kembali merangkak naik. Tapi kalau di 1-hour chart ya kita bisa aja gitu ya masih mendapatkan semacam bounce dari sini sebelum pada akhirnya kita memutuskan pengennya ke arah mana gitu ya. Jadi indikasi kuatnya adalah kalau misalnya kita mampu break di atas area di sini dan consolidate, kita akan meneruskan penguatan ke sekitaran 24.000 sampai 24.200. Tapi kalau ternyata kita tidak mampu menahan area trendan di sini, oke, maka ini adalah pertanda bahwa kemungkinan kita akan mendapatkan koreksi lagi dan nyampe lagi ke sekitaran area lower range di 22.700-an. So, itu aja sih guys yang saya rasa perlu saya sampaikan untuk video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.